Sekarang saya ingin tanya kepada anggota DPRD DKI, Pak Sarif dari Gerindra. Apa pendapat Pak Sarif? Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita memperhatikan penjelasan Pak Anies sebetulnya terang benderang. Sangat terang benderang ya. Karena itu saya meletakkannya kalau memang ada keberatan dari penggunaan kata reklamasi. Sejak awal saya 3 minggu yang lalu mengatakan, banyak wartawan bertanya kepada saya, itu reklamasi atau bukan? Saya jawab, ya reklamasi. Bolehlah disebut reklamasi. Dan memang ini menjadi perdebatan semantik memang agak sulit. Dan Pak Anies terakhir mengatakan bolehlah disebut sebagai reklamasi. Cuma masalahnya juga harus sadar juga bahwa ada riwayat yang harus dijelaskan. Jadi kalau saya boleh meminjam tradisi pesantren Pak Karni, itu kalau ngaji itu ada matan, ada sarahnya. Jadi kira-kira gitu. Matannya itu pernah disampaikan dalam debat pilkada bahwa ada komitmen menolak reklamasi. Itu matannya. Matan itu umum. Kemudian dijelaskan. Nah, penjelasannya riwayatnya seperti dijelaskan Pak Anies tadi. Ada proyek JD, ada timbunan lumpur. Jadi asal usulnya berbeda kelahirannya. Sehingga rasa-rasanya sulit untuk mengatakan berat Pak Anies itu ingkar janji. Kalau ada orang mengatakan Anies ingkar janji, itu terlalu kuat banget ngangkatnya. Saya bisa mengatakan berat untuk mengatakan Pak Anies ingkar janji. Apabila ada pihak yang mengatakan ingkar janji, orang kuat. Itu orang kuat dan di belakangnya pasti ada orang kuat. Saya meyakini karena sudah dijelaskan terang benderang bahwa riwayatnya berbeda atau asbabun nuzulnya. Kedua saya ingin sampaikan terkait dengan pernyataan Pak Anies tadi bahwa tidak ada dampak langsung terhadap nelayan. Dan itu diakui oleh Kira tadi. Yang 120 hektar dan 30 hektar diakui tidak berdampak langsung terhadap nelayan. Clear? Apalagi? Jadi tidak ada alasan untuk menolak, kira-kira begitu. Diakui sendiri oleh koalisi nelayan tadi tidak ada dampak langsung terhadap nelayan. Saya garis bawahi, tidak ada dampak langsung. Gini Pak, dampak langsung dimaksud adalah tidak ada penggusuran. Tapi dalam konteks ekonomi, sosiologi itu tentu ada. Sudah kemudian ada. tidak bisa melihat Begini, ini secara parsial gitu loh. Bung Karni, penempatan lumpur dari jadi itu, kajian dari Bank Dunia dikatakan area situ bukan nelayan. Tetapi kalau disebut Pulau D, ya. Betul. Iya, tapi kemudian siapa yang bisa mengira bahwa dari 155 hektar itu apakah ada terumbu karang? Nah karena Apakah itulah dijawab dalam Kepgub ini, dijawab oleh Kepgub ini, lakukan ada terumbu karang di AMDAL. Jakarta, saya bisa memastikan ada. Karena yang Lakukan jadi AMDAL. Pulau D Dia mau adalah jawab. karangnya. Jadi keberatan itu dilakukan AMDAL, agak ketat sekali pelaksanaan ini. Jadi izin pelaksanaan reklamasi. Kalau sebut kita sepakat dengan reklamasi. Tetapi di situ jelas disebut bahwa ada kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pelaksana reklamasi. Berat memang. Ada AMDAL. Dan saya pernah mengatakan dalam satu kesempatan, ya teman-teman nelayan berdialoglah. Kasih masukan terhadap studi AMDAL itu. Jadi gak perlu khawatir, ini pintu masuknya adalah bagaimana melegalisasikan yang 20 hektar dulu. Itu harus dipahami dulu. Itu harus dipahami. Yang 20 hektar itu nggak punya landasan hukum. Setuju nggak? Melegalisasi yang 20 hektar. Ingkar janji. Loh, tadi saya katakan ini jadi debat semantik yang harus dipahami bahwa Beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ini 17 bukan reklamasi oleh pulau Bapak. itu sudah jelas ditolak. Perluasan lahan masih ada di CNN. Bu Susan ya, saya tim sekretaris tim saat itu. Yang dikatakan Pak Anies menolak reklamasi adalah 17 pulau. Bukan soal Ancol Timur dan Ancol Barat. Kalau dikatakan itu reklamasi, bolehlah. Tetapi riwayatnya berbeda. Kenapa harus dikatakan dengan janji? Kan gak ada korelasinya. Satu ya. Ya, yang paling penting adalah buat kami, Pak Karni, Gerindra, bukan persoalan
Kepgubnya. Tetapi adalah persoalan setelah ini AMDAL selesai, untuk apa peruntukannya? Sebetulnya lebih penting itu. Katanya untuk para wisata. Belum dibuat. Itu yang lebih penting, teman-teman koalisi nelayan, mari berikan masukan pada penataan ruangnya. Persoalan perluasan ini sebetulnya masalah kecil buat kami ya. Tapi yang penting adalah setelah terbentuk 155 hektar itu untuk apa? Itu yang lebih penting. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa, soal janji kandidat ini memang dari zaman dulu udah jadi masalah, bahkan lelucon. Janji kampanye itu sama dengan janji pernikahan. Diucapkan oleh kandidat kepada konstituen ketika akan diadakan pemilihan. Tapi langsung terlupakan begitu pernikahan sudah terjadi. Kata Dick Georgie, komedian Amerika. Kita lihat sejenak.